Anak raja menangkap balang. Balang ditangkap di pasar pelantik. Ibu-ibu yang tadinya buat menjawab salam, Ustaz doakan lagi mudah-mudahan bertambah cantik. Uang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah. Kata Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya ke tempat majlis ilmu, ke tempat majlis ta'lim, ke tempat perwiridan, fa huwa fi sabilillah, Allah akan catat sebagai jihad fi sabilillah. Amin. Yang kedua, orang yang hadir di majlis ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Aku kalau berdoa, aku jangan tidak masuk. Orang yang hadir di majlis ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam. Oleh karena itu kalau awak berdoa jangan minta masuk neraka. Masuk salah itu jawab. Sudah, itu Ustaz. Karena awak semua sudah dijamin masuk surga, maka berdoalah supaya awak selamat dari api neraka. Karena tidak semua orang itu bisa selamat dari api neraka. Maka selesai solat baca doa Allahumma ajirna minan nar. Itu doa selamat awak dari neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang hadir di majelis ilmu namanya dicatat oleh Allah satu persatu. Jadi nama kita hari ini dicatat oleh Allah satu persatu. Insya Allah nama itu besok akan dibanggakan di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa harus bersyukur kepada Allah? Karena memang setiap detak jantung kita, denyut nadi kita itu adalah bukti nyata anugerah Allah kepada kita. Hari ini kita tidak duduk tapi kita didudukkan Allah. Hari ini kita tidak berjalan tapi kita dijalankan Allah. Hari ini kita tidak berjumpa tapi kita dijumpakan Allah. Libatkan Allah itu dalam setiap aktivitas kita, perkataan kita, itulah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku wajib awak bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Kalau hidup kita ingin bahagia, dimulai dari hati yang pandai bersyukur. Bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi tentang seberapa ikhlas kita menerima. Hari ini ceramahnya yang di sebelah kanan, ibu tak nampak saya buat. Kena aduh bang. Berdiri. Berdiri. Berarti saya duduk di tengah-tengah. Saya Tak dapat. Ibu-ibu yang Allah muliakan, maka orang yang bersyukur kepada Allah itu dia akan selalu merasa cukup hidupnya, walaupun sederhana. Maka syukur itu kita mengakui nikmat Allah. Di hati selalu kita merasa cukup dan ridho. Di lisan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dengan perbuatan nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan. Salawat dan salam sama-sama kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wahai ibu berjilbab,
Coklat. Coklat, mari kita bersolawat. Salawat. Mudah-mudahan dapat syafaat Faat. dari Rasul Nabimu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Ana yasin Habibillah. Ada 4 malaikat berjanji kepada Rasulullah. Pertama, malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, jika umatmu berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari, saya berjanji akan menuntut orang yang berselawat itu meniti jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak coba awak masuk surga besok lewat jembatan Sirat itu, banyak-banyak selawat minimal 10 kali dalam sehari. Jembatan Sirat itu dalam riwayat itu rambut sehelai dibelah dibelah 7, tajamnya seperti pedang. Lewat jembatan Sirat itu tak sama macam awak lewat jembatan Sirat. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Kata Mikail, ya Muhammad, jika umatmu berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari, saya berjanji akan memberi minum orang yang berselawat itu dari telaga Al-Kausar. Dalam riwayat telaga Al-Kausar itu sekali kita minum tidak akan haus untuk selama-lamanya. Siapa yang mendapatkan minum dari telaga Al-Kausar itu? Orang yang bersolawat, banyak bersolawat. Yang ketiga, malaikat Israfil. Kata Israfil, ya Muhammad, jika umatmu berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari, saya berjanji akan bersujud kepada Allah dan tidak akan mengangkat kepalaku sampai orang yang berselawat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Israil. Kata Israil, ya Muhammad, jika umatmu berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari, saya berjanji akan mencabut nyawa orang yang berselawat itu seperti mencabut nyawanya para nabi. Ini 4 malaikat yang berjanji kepada Allah. Inilah keistimewaan orang yang bersolawat. Ibu sehat? Badan sehat? Sehat. Pikiran sehat? Kantung sehat? Pamit, tolong geserkan ke sana lagi. Kehormatan hari ini istimewa. Ada 3 perwiritan yang hadir. Perwiritan Masjid Al-Fatah. Kemudian ada juga Masjid Darul Hikmah, kemudian Masjid Mujahidin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah kita hari ini judulnya adalah 3 golongan manusia yang beruntung hidup di dunia ini. Dunia dan akhirat. Jadi kalau nak beruntung buat kita. Orang yang beruntung pertama adalah wahfizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang yang pertama yang beruntung, orang yang pandai menjaga lisan. Salah satu hal yang harus awak jaga, yang harus kita jaga dalam diri ini adalah di lisan. Sebab lidah ini tak bertulang. Lisan itu tidak bertulang. Maka orang yang tak pandai menjaga lisannya, maka keburukan itu akan datang pada dirinya. Maka Nabi mengingatkan salamatul insan fi irtil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung kepada lisannya. Mulut awak ni pokok untuknya tu tengok. Nanti dia kacau tengok mulut masih. Oh, betul Ustaz Mani apa cik mulut kami. Mulut ni cik untuk ibu. Tapi dampaknya besar. So dampaknya aku banyak orang masuk neraka itu bukan karena dosa besar, tapi karena lisannya. Apalagi di zaman sekarang ini lisan itu bukan hanya ucapan awak lagi, tapi tulisan kita di media sosial, komentar awak lihat. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati satu kata, tidak ada satu kata yang kita tulis yang tidak dinilai oleh malaikat.
buatkan. Kadang bu ada kita gunakan media sosial. Kalau orang tua kami yang pakai samping ibu Bu Nur itu, ketika saya ceramah, jago lisan bu, dia diam aja nya. Dia diam, jago lisan tak pula dia, diam aja nya kan. Wah, dia tak pandai main hati culik tau. Tapi ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, awak bu yang umurnya 40 tahun, 50 tahun itu selalu berguru dengan HP. Maka ini ibu dirahmati Allah, apa yang kita tulis maka itu dicatat oleh malaikat, kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati orang berkomentar, hati-hati orang mengetik di media sosial dan lain sebagainya, karena satu kata yang kita tulis bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah, kemudian juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebelum awak mengetik di media sosial, tanyakan apakah itu baik, apakah itu benar, apakah itu ada manfaat. Kalau seandainya tak ada, lebih baik diam. Dulu orang berdosa dengan mulutnya, hari ini orang berdosa dengan jari. Jadi mengetik tersebar ke banyak orang, kemudian bisa dibaca oleh ribuan orang. Ketika mungkin awak keluar, ibu keluar tak pakai jilbab, nampak ada orang sini 5 orang, 5 rasanya bu. Tapi ketika orang itu tidak pakai jilbab di media sosial, berapa kawannya? Ada 1000, maka dosanya 1000. Dosa itu terus akan mengalir sampai datangnya hari kiamat sebelum dia hapuskan. Banyak diam. Berarti ibu jual HP nah, apa hati-hati. Maka kalau nak beruntung hidup jaga Lisan. Salamatul insan fi ifdil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung kepada lisan. Ibu yang dirahmati Allah, pasang mukul elok bu, senyum banyak-banyak. Hari ini banyak kamera yang memotong awak, tidak banyak HP yang memvideo awak. Kadang awak tak sadar bu, menunggu ustaz ceramah sambil sodatnya mulut tebu. Ngok. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jaga lisan. Yang kedua, orang yang selamat di dunia dan akhirat, beruntung dunia dan akhirat itu orang yang selalu menjaga silaturahmi. Insyaallah beruntung. Ketika kita sudah menutup hati, memutuskan tali silaturahmi, maka rahimnya Allah, kasih sayang Allah pun ikut terputus. Maka hati kita menjadi keras. Kenapa? Susah kita memaafkan orang. Maka di saat kita berdoa, di saat kita ibadah, hati kita sulit bergetar. Kenapa? Keras. Yang paling penting itu silaturahmi itu jangan sampai ada dendam. Marah boleh orang, tak salah, wajar kita manusia. Tapi jangan sampai ada dendam. Makanya haram hukumnya kita menjadi saudara itu lebih daripada 3 hari. 3 hari. Atau mondok banyak diam. Jangan ada dendam. Marah boleh, silakan. Makanya haram hukumnya kita mendiami orang itu lebih daripada 3 hari. Kenapa Allah sebut lebih daripada 3 hari? Kalau lebih daripada 3 hari itu jatuhnya dendam. Jangan ada dendam. Marah boleh, silakan. Jangan ada dendam. Ada dendam di antara kita ya Pak. Itu dendam di antara kita. Nanti hari ini tak ke siapa tanya jawab tu kuih, kenapa pakai makan ada kuihnya. Tapi luar biasa ibu majlis taklim Al-Fatah ini Darul Hikmah dan di tempat lain biasa kalau ceramah ini mengunyah. Tapi ibu tak ada mengunyah, memang hobi aku. Fokus. Walaupun sekali dipandang dia dulu banyak.
paling penting itu. Jangan sampai ada dendam. Kenapa? Karena dendam itu bisa merusak diri kita. Bisa merusak diri kita. Dendam itu kan berasal dari hati. Sementara kita berdoa itu pakai hati. Maka bersihkan hati dengan apa? Dengan silaturahmi. Kalau orang tak ada dendam di hatinya, maka hatinya bersih. Tak ada penyakit hati di dalamnya. Tapi kalau banyak dendam, banyak penyakit hati dalam. Nampak dikit orang beli kulkas, hijau yang hati itu. Nampak orang sikit beli kipas angin baru, hijau yang masuk apa sikit orang naik jabatannya berlebih hidupnya naik asamu kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga silaturahmi kita. Terkadang kita gara-gara masalah kecil masalahnya awak tak bertegur sapa. Sehebat apapun amal kita kepada Allah, sebanyak apapun ibadah kita kepada Allah, tetapi masih ada kebencian awak dengan kawan, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan saudara, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dia tak menunduk ke bawah, namanya kasu ini saya takut datang makan ni mau ibu kita mati. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita setiap hari Senin dan Kamis itu dilaporkan kepada Allah, diperlihatkan kepada Allah, dan Allah mengatakan jangan pernah terima amal ibadah orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang tidak bertegur sapa. Sampai kapan? Sampai orang itu berdamai kembali. Aku akhlak yang paling sederhana dalam Islam itu adalah tegur sapa. Aku kalau tegur sapa sederhana tegur sapa. Aku yang paling sederhana itu dalam Islam itu senyum. Aku jumpa senyum orang. Berbanyak senyum, jangan sikit-sikit senyum. Berbanyak senyum itu jumpa kan senyum awak. Jangan dikit-dikit senyum, bukan pasti yang sering diikuti dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga silaturahmi kita, jaga hubungan. Apa ancaman orang yang suka memutuskan tali silaturahmi? La yadkhulul jannah qatim rahim. Tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka tak masuk surga kata Nabi. Kau perbaiki. Maka lisan dijaga, ucapkan yang baik-baik. Kau tak sanggup ucap yang baik, diam, itu jalan terbaik. Yang kedua, jaga silaturahmi. Ibu dah agak lain duduknya saya tengok. Kalau sikit boleh ceramah. Kalau sampai dia ibu penyakit awak banyak gini. Kalau dulu kan saya penyakit awak PKK namanya panang puraku. Kalau gini banyak penyakit awak tu. Mulai dari bawah sampai ke atas dia ya. Bawah namanya asam urat. Boleh Ustaz Jumaidi itu lama ceramah sikit. Ganti lutut kadang. Ada lutut tu yang berlipat ke belakang ya bu ya. Itu ceramahnya. Ada lagi asam lambung. Tak boleh terlambat makan, naik asam lambung awak. Ada lagi seroja, serangan organ jantung. Seroja jantung, serangan organ jantung. Tak boleh terkejut sikit bisa. Ada sedikit lagi tensi. Kalau banyak tinggi tensi di pada badan awak lagi bu. Penyakit kita. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nak betul bisa dijaga. Yang kedua, jaga silaturahmi. Tapi ya, andaikan hari ini ada yang kusut-kusut ibarat tali, perbaiki, luruskan. Jelas kita harus, andaikan ada sedikit selisih paham, minta maaf. Jangan pernah malu untuk
minta Minta maaf. Andai kan orang itu tidak memaafkan, maka ibarat hutang sudah selesai. Dan itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, ada lagi. Ketiga, orang yang beruntung itu orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran maka hidupnya berkah. Berkah itu tiga isinya: tambah baik, tambah tenang, tambah bahagia. Maka orang yang rajin baca Quran, selalu bergelut dengan Al-Quran, pasti hidupnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bertambah baik. Amal ibadahnya semakin mantap. Kenapa? Dia tidak dengan Al-Quran. Ucapannya lembut. Karena dia selalu mengaji, dia selalu membaca Al-Quran. Hari ini memang jarang awak menengok orang yang rajin mengaji, jarang. Tahu? Kalau saya yakin Ibu Al-Fatah rajin semuanya. Kalau saya sering menengok Ustaz, menengok Susi, banyak orang tua dah butuh mengaji, belajar Al-Quran, luar biasa. Insya Allah orang yang rajin belajar Al-Quran, insya Allah ketika dia meninggal nanti, kuburnya akan diberikan cahaya oleh Allah dari Al-Quran itu sendiri. Maka mengaji itu jangan menunggu tua, tapi mengaji itu sampai tua. Wirid itu juga pergi wirid itu jangan menunggu tua, tapi wirid itu sampai tua. Kata tua kapan kita dipanggil Allah. Maka dalam hidup ini ada 3 panggilan Allah. Pertama, panggilan melalui azan, adzan sholat. Azan itu bukan hanya sekedar suaranya, tapi dia panggilan langsung dari Allah. Tapi bagaimana respon kita? Macam-macam. Ada yang langsung sholat, ada yang langsung bersegera, ada yang ditunggu dulu, ada yang tak datang sama sekali. Padahal yang memanggil itu adalah raja dari segala raja. Kalau kita dipanggil oleh bos awak, atasan awak, cepat awak datang. Ketika kita dipanggil oleh orang penting, cepat kita respon. Tapi ketika yang memanggil itu Allah, tunduk dulu. Sibuk awak dengan HP, sibuk kita dengan urusan. Aku jangan pernah abaikan panggilan pertama ini. Panggilan kedua melalui musibah dan ujian. Kadang dengan suara tadi panggilan azan ini tak peduli aku, tak abaikan. Nak azan orang, tak peduli, kita cuek aja. Maka Allah beri panggilan kedua lewat musibah. Allah kasih awak kadang sakit, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, kesulitan hidup. Kenapa tak peduli awak dengan panggilan pertama tadi? Boleh cuba dia Allah panggilan kedua sakit. Untuk apa Allah kasih kita sakit ujian? Supaya kita sadar kembali bahwa kita itu lemah, supaya kita ingat kepada Allah. Ada juga kadang orang dikasih sakit tak sadar juga. Maka jangan sampai kita menunggu panggilan ketiga melalui mati. Itu perlu harus menunggu azan tadi. Jadi kita kena step tadi. Musibah dan sakit Tidak juga. tak juga sesado kadang. Dicuba Allah panggilan ketiga selesai melalui kematian. Tamat. Tanda-tanda orang nak mati itu banyak. Salah satunya adalah kekuatan yang hilang, lemah dia bu. Ketika lemah maka nak semakannya tak ada. Itu tanda orang mati itu. Mudah-mudahan awak yang hadir pada hari ini makannya Wah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini setiap makan itu bertambah. Itu tanda awak saya. Yang kedua itu secara fisik tadi bu, secara rohani orang yang nak meninggal itu dia banyak diam dan derma. Ibu ketika wirid yang mana? Jangan sebut temo. Yang suka diam. Kalau ibu tadi misalnya dia diam nama Ustaz ceramah, apa pun lututnya. Baru tadi. Jangan temenung. Sebelah kiri santai je. Nah, maka oleh sebab itu pesan saya adalah pertama, solat dengan pernah tinggalkan. Dengan azan langsung tunaikan. Langsung tunai.
Karena orang yang tak wajib sholat itu tiga: orang mati, orang gila, anak-anak. Itu yang tak wajib sholat. Siapa orang yang tak mau sembahyang pilih tiga. Jadi ayo sholat kita pernah tiga. Salat berguru dengan Al-Quran supaya kita dekat dengan Al-Quran. Jadi nanti kalau dua anak awak tak mau sholat, sebutkan yang saya sebutkan tadi. Untuk Ustaz Jumadi itu yang tak wajib sembahyang tiga, mati, tidak, termasuk suami. Tak mau sembahyang sebutkan yang tiga tu. Insya Allah mau disembahyang. Sebab anak-anak tidak ada pun, bukan 60 tahun. Maka perbaiki solat, ya pun Allah akan perbaiki. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi tiga orang yang beruntung. Pertama lisan kita, perbaiki lisan kita. Yang pertama jaga lisan. Jaga lisan. Lisan, perbaiki lisan kita. Ketika kita sambut berucap yang baik, ada situ mungkin mengandung zikir kepada Allah, kalimat-kalimat tasbih ucapkan yang baik. Tadi kan tak mampu juga pun, diam adalah jalan terbaik. Itu lisan awak. Jangan bercakap itu, jangan asal lepas saja tersinggung orang. Ketika karena ada orang cakap itu tembak tak ada orang. Kalau luka di hati itu payah, tak ada obat. Kalau luka di badan mungkin bisa sembuh, bahkan bisa hilang bekas. Kalau luka di hati tak ada obatnya. Kadang ada orang bermusuhan itu tak tinggal lagi itu berapa tahun, bahkan ada yang terbawa Mati. Betul. Betul. Maksud saya sebut tadi di awal, mulut itu wajib untuk kita tengok, wajib untuknya. Tapi selalu makanan masuk. Tengok. Kalau nak tengok video, kan? Wajib untuk mulut awal. Oh, tapi selalu makan apa pun aku makan masuk. Dan dampaknya besar. Kadang gara-gara mulut bu, banyak orang tua bersifat dengan anak banyak. Gara-gara mulut bu, awak dengan tetangga bersifat banyak. Gara-gara mulut karena awak sesama anggota wirid Tak bertegur. Tak bertegur. Jago lisan itu bukan berarti tak boleh bercakap, nak diam aja. Kan ni tahan apa ni orang rumah kan. Suami ibu nak. Siapa ceramah tadi tu jawab ibu kan. Tak ibu itu lah. Itu adalah kita aja anak dia jadi pun tak akan sekali itu kita. Sebenarnya baik tidak mampu. Rasa percakapan itu menyinggung orang berhenti ucapan. Apa jago lisan. Yang kedua, silaturahmi ini antara kita usahakan jangan sampai ada putus, ada yang pun ada putus perbaiki. Sambung lagi. Ingat, jangan lebih daripada 3 hari. 3 hari. Jangan sampai ada Dendam. Marah boleh baca. Marah misal pagi awak berjumpa dengan orang tu, sorry lagi ketika awak berjumpa, elok lagi awak itu tak ada dendam berapa. Makanya ketika ada jemaah itu tanya sama saya, Ustaz, ketika orang itu dicitunya masa lalu awak, itu dendam, ya jelas dendam lah, dia masih ingat dengan masalah kita. Banyak teman-teman lagi ibu ya. Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Kalau nak beruntung bisa menjaga. Kemudian silaturahmi tetap terjadi, ukhuwah tetap terjadi. Karena dengan ada yang Andaikan hari ini mungkin ada kita merasa hati orang yang tersakiti, boneka binatang maka perbaiki itu itu di kamar apa? sebelum terlambat. Tidak tahu ya, tidak tahu. Karena dia lucu. Jangan pernah Ketawa malu sendiri. dan minta maaf kepada orang. Jangan pernah malu untuk minta maaf. Selagi itu baik, jangan pernah malu untuk melakukan. Yang Ya. malu itu adalah kita berbuat Berbuat jahat, dosa, berdosa. baru kita malu. Tapi selagi itu baik, kebaikan jangan pernah malu. Malu. Kemudian selalulah kita dekat dengan Al-Quran, bergelut dengan Al-Quran. Selalu kita membaca Al-Quran. Maka istiqomah itu berat. Kalau Ramadan petang, oh tak tanggung awak one day One jus. Bukan one day one ayat, Sekarang one day one Ramadan itu jus. sudah berlalu, Syawal dah habis,
Zulqa'dah 30 itu dah masuk tiap lagi Zulhijjah awak. Tak nak lagi awak makan daging sah. Begitu cepat waktu itu berlalu. Aku beramal itu jangan ditunda-tunda. Nah, beramal jangan ditunda-tunda. Beramal jangan menunggu sakit dulu baru mau beramal. Tapi beramal itu selagi sehat, nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ingat 3 panggilan tadi. Azan, bukan azan dibangun sebelum datang sakit kepada Allah. Sakit itu pasti datang. Semua pasti ada penyakit. Semua itu pasti dapat ujian musibah dari Allah. Maka sebelum sakit itu datang kepada kita, selagi sehat itu kita ibadah. Ada orang diberikan sakit, ada orang tak juga sadar tu. Tak juga seperti itu. Maka jangan sampai ketiga tadi. Walikul ummati fa iza jalu la yastaqimuna sa'atan. Apabila telah sampai ajal seseorang, tak ada yang bisa memajukan dan tak ada yang bisa memundurkan walaupun hanya sesaat. Nikmat itu dari hari ke hari berkurang terhadap diri kita. Kalau tidak berkurang, ibu tengok. Ya. Dulu, betul waktu dulu, mau segala lauk tu makan bisa awak makan. Sekarang, tapi undangan mau berfikir awak kadang. Apalagi misalnya ada orang tu potong kambing. Ayah awak nak makan kambing, kenapa penyakit awak banyak? Awak sebutlah kambing tu mengandung Kolesterol. mana ada kambing di siang mengandung kolesterol. Kenapa? Yang jual kambing tu mengandung Anak kambing. Artinya nikmat itu sedikit demi sedikit mulai dicabut oleh Allah dalam diri kita. Nikmat itu sedikit demi sedikit mulai sudah berkurang dalam diri kita. Maka kita harus sudah pikirkan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Pesan saya, jangan terlalu cinta dengan dunia. Dunia ini nikmatnya sedikit ibu. Dunia ini nikmatnya sebentar. Ibarat air teh, kalau saya nampak air teh, ibarat air teh ini minumnya segelas nikmat. Air teh ini enak juga kan? Tapi kalau sudah saya ember, mabuk orang sih. Iya tak? Iya lah bu. Nikmatnya sedikit ya. Ibu betul kan? Iya kan? Iya lah. Makan itu nikmatnya sepiring. Tapi kalau sudah sebakul, aduh orang mati ni mak. Aku maknanya tu. Ibu keturunan nikmat dunianya sedikit, maka ambil sekedarnya, ambil secukupnya. Jangan kita sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat selalu, rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin ada yang sakit, Allah sehatkan, Allah angkatkan penyakitnya. Mudah-mudahan rezeki kita selalu berlimpah, selalu berkah dan bertambah. Dan mudah-mudahan di bulan Zulhijjah nanti Allah berikan kita kelapangan rezeki sehingga kita sesuai untuk berkorban. Mudah-mudahan keluarga kita selalu sehat, berkah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, dan mudah-mudahan qurrata ayun bagi kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada mungkin ceramah ini banyak kurangnya bu, saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Dan andaikan ceramah ini mungkin ada kata yang menyinggung, saya atas nama pribadi mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempat ikan kapus makin cepat makin ikan kakap, ikan disenangin dengan terlalu banyak cakap. Ustaz jauh dari penanya nanti masuk ikan kakap, ikan gabus. Terlalu banyak cakap pun tak bagus. Kuntilanak naik sepeda jatuh ke sumur. Ibu-ibu jangan pandang saya terlalu lama, takutnya nanti malam tak bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.